Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang sesuatu yang sangat krusial di dalam kurikulum SKI kita, terutama kurikulum SKI di madrasah atau kurikulum SKI di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah pada tingkat SD, SMP atau SMA. Ini khususnya untuk pembelajaran SKI pada tingkat menengah atas ya, pada tingkat MA atau pada tingkat SMA. Sebelumnya kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang disebut dengan SKI di madrasah sesuai dengan PMA atau Peraturan Menteri Agama nomor 912. Jadi SKI itu adalah pelajaran yang menjadi bagian dari pendidikan agama Islam. Jadi kalau kita berbicara SKI itu adalah salah satu sub dari pendidikan agama Islam yang secara khusus mengkaji perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah, dan berakhlak. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan manusia muslim, itu kan kita tidak berbicara dari sisi ajaran Islam ya, tapi kita berbicara pada sisi manusianya, orang-orangnya. Jadi bagaimana sih artikulasi Islam oleh manusia muslim itu, kan gitu ya. Kalau dalam istilahnya Fazlur Rahman itu kan ada Islam normatif, ada Islam historis. Kalau Islam normatif itu artinya ajaran intrinsik di dalam Islam, misalkan Al-Quran, hadis, itu kan sesuatu yang sifatnya intrinsik dan sifatnya baku. Tetapi pengamalan dari sisi kesejarahan itu ternyata ada dinamika di situ. Makanya ada istilah yang oleh Fazlur Rahman disebut sebagai Islam historis atau historisitas Islam. Apa itu historisitas Islam? Pengalaman kesejarahan umat muslim. Jadi kalau kita melihat dari sisi historis, itu Islam itu bukan dilihat secara fokus pada ajarannya, tetapi pada bagaimana sih artikulasi Islam pada kehidupan nyata gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi sejarah, berarti di situ tidak semuanya ideal. Artinya ada banyak hal atau ada hal-hal yang itu juga perlu dikritisi gitu ya. Nah, ini definisi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 912. Nah, kemudian apa tujuan ada pelajaran SKI sejarah kebudayaan Islam di madrasah atau di sekolah? Sebenarnya kalau merujuk pada PMA tadi itu ada 5 tujuan ya, yang eksplisit ditulis, tetapi di sini saya tulis tujuan yang ketiga dan keempat ya, karena ini yang relevan dengan kajian kita. Jadi tujuan yang ketiga itu adalah melatih daya kritis. Nah, ingat ya, tujuannya adalah melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta dan sejarah secara benar. Ada poin yang penting di sini, didasarkan pada pendekatan ilmiah. Ini ya, ini kata kunci yang sangat penting. Didasarkan pada pendekatan ilmiah. Nah, kemudian yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban Islam di masa lampau. Jadi sejarah itu kalau kita belajar sejarah itu ada dua lapisan teman-teman sekalian ya. Ada lapis peristiwa, ada lapis interpretasi. Jadi ada diakroniknya. Diakronik itu artinya penjelasan sejarah secara kronologis gitu ya, secara timeline gitu ya, secara berurutan kronologinya. Kemudian ada interpretasi, lapis kedua adalah lapis interpretasi. Jadi yang penting di dalam pembelajaran sejarah itu adalah pada lapis kedua ini, lapis interpretasi sebenarnya, bukan pada lapis peristiwa. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa di dalam sejarah yang diceritakan secara kronologis tetapi tidak
eh, tidak menguatkan pada atau menajamkan pada sisi interpretasi, maka yang berpotensi terjadi adalah misinterpretasi atau kesalahan menginterpretasikan terhadap sebuah peristiwa-peristiwa sejarah. Dan itu yang banyak kita temukan di dalam pembelajaran SKI. Nanti akan kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang problem pertama di dalam pembelajaran SKI. Tapi sebelum ke situ ya teman-teman sekalian, barangkali ke situ dulu ya. Problem pertama di dalam pelajaran SKI ya, itu adalah problem tentang nomenklatur ya teman-teman sekalian ya. Nomenklatur kebudayaan. Kita di Indonesia ini sangat populer dengan istilah sejarah kebudayaan Islam ya, atau kita singkat sebagai SKI ya kan. Nah, secara eksplisit nomenklatur atau istilah yang digunakan kan kebudayaan ya kan, culture, jadi budaya. Jadi kalau kita menggunakan istilah sejarah kebudayaan, maka seharusnya materi yang dikembangkan itu lebih pada kebudayaan ya kan. Tetapi kalau kita melihat materi yang ada di SKI saat ini, itu lebih dominan materi sejarah politik. Kenapa? Karena kita berbicara tentang politik di materi SKI. Kita berbicara tentang dinasti-dinasti ya kan. Kita berbicara tentang sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, lebih dominan bukan pada biografi mereka, bukan pada misalnya nasab ya, bagaimana sih nasab Abu Bakar, nasab Umar, nasab Utsman, nasab Ali, mata pencaharian mereka itu apa gitu kan ya. Kemudian aspek-aspek lain yang terkait dengan biografi mereka, tetapi lebih berbicara tentang keputusan-keputusan politik apa yang dihasilkan pada masa mereka memimpin ya kan. Kalau kita berbicara tentang kebijakan, itu kita berbicara tentang politik. Nah, itu yang mendominasi di dalam kurikulum SKI. Jadi apakah SKI ini sinkron antara materi dengan judulnya? Karena judulnya sejarah kebudayaan tapi isinya justru sejarah politik. Karena kita di dalam SKI ini berbicaranya adalah tentang dinasti-dinasti, tentang perang ya kan, tentang kebijakan-kebijakan, kemudian tentang raja-raja. Raja itu bisa Amirul Mukminin ya maksudnya ya, bisa yang memimpin Bani Umayyah, Bani Abbasiyah gitu ya. Jadi aspek kebudayaannya justru sangat minim gitu ya. Justru hampir tidak terlihat malahan kalau kita melihat di kurikulum SKI. Itu problem pertama. Jadi ada yang tidak sinkron antara nomenklatur dengan konten. Nomenklaturnya sejarah kebudayaan tapi isinya adalah sejarah politik. Padahal kalau kita melihat pada teori-teori sejarah politik atau sejarah yang berorientasi pada politik ya, political oriented ya, itu adalah sejarah yang dikatakan sebagai sejarah yang kuno gitu ya, sejarah yang klasik. Karena kalau kita melihat dari ilmu sejarah yang hari ini, itu justru di dalam pendekatan ilmu sejarah itu dikembangkan banyak sejarah yang tidak hanya berorientasi pada politik. Ada sejarah kebudayaan, ada sejarah sosial ya kan, ada sejarah, bahkan ada sejarah desa, ada sejarah ada sejarah kota, sejarah wanita dan lain sebagainya. Nah, ini problem pertama teman-teman sekalian ya, terkait dengan sejarah ya. Dan kalau kita melihat sejarah ya di Indonesia itu memang tendensinya pada politik. Karena sejarah itu diambil dari kata syajarah. Syajarah itu artinya pohon. Dan pohon itu adalah gambaran dari apa? Gambaran dari silsilah raja-raja, ya kan? Raja-raja itu kan punya silsilah, ya kan, yang diibaratkan sebagai pohon yang punya akar yang menghujam ke tanah, menemukan batang, dahan, ranting-ranting gitu ya. Ya, jadi dari kata syajarah. Syajarah dari bahasa Arab. Padahal di dalam
referensi Arab, kata syajarah yang dihubungkan dengan sejarah itu malah tidak ada gitu ya. Jadi kata syajarah ini meskipun dari bahasa Arab, tapi di dalam di Arab sendiri kata syajarah tidak dihubungkan dengan sejarah, ya, tidak dihubungkan dengan sejarah. Jadi di Arab itu kalau kita belajar sejarah, istilah sejarah yang dipakai itu adalah tarikh. Tarikh itu artinya adalah penanggalan waktu, ya, penanggalan waktu. Jadi bukan pohon raja-raja tadi, tapi tarikh itu adalah penanggalan waktu. Kalau penanggalan waktu berarti kan menandai tentang peristiwa-peristiwa yang penting di masa silam gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris disebut sebagai history. History ini diadaptasi dari bahasa Yunani, historia, yang artinya ilmu pengetahuan. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata syajarah, yang filosofinya pohon raja-raja tadi itu, ya kan? Artinya memang tendensinya pada politik gitu ya. Itu problem pertama teman-teman sekalian. Nah, kemudian ini tadi problem kedua. Kalau tadi di peraturan Menteri Agama disebutkan harus ada pendekatan ilmiah atau berdasarkan pendekatan ilmiah kurikulum SKI itu. Tapi yang terjadi, kurikulum SKI itu tidak terlalu menggunakan metode sejarah. Ya, makanya kadang-kadang kita bertanya, sebenarnya history itu sejarah ya, atau his story gitu ya. Jadi sebenarnya sejarah atau hanya dongeng gitu ya. Karena kalau kita menggunakan pendekatan sejarah, maka di situ ada metodologi, ada pendekatannya, ada cara kerjanya yang secara ilmiah dioperasionalisasi untuk mengembangkan materi atau konten dari sejarah kebudayaan Islam. Tapi yang terjadi adalah pendekatan sejarah ini sangat minim teman-teman sekalian. Kalau dilihat ya di kurikulum SKI, nanti dilihat di buku ajarnya ya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, itu narasi yang dikembangkan lebih pada dongeng, cerita-cerita. Penajaman pada interpretasi itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Makanya sangat berbahaya ya teman-teman sekalian kalau terlalu dijelaskan secara kronologis ya, tetapi tidak diberikan penguatan pada interpretasi. Misalnya kan begini ya teman-teman sekalian ya. Misalnya pada saat pendirian negara Abbasiyah gitu ya. Abbasiyah itu kan didirikan berdasarkan revolusi ya, berdasarkan revolusi. Revolusi itu artinya pemberontakan ya, pemberontakan secara massal keluarga Bani Abbas ya terhadap keturunan-keturunan Bani Umayyah. Jadi semua pangeran Bani Umayyah itu dibunuh, ya kan? Kemudian dikudeta, kekuasaannya digulingkan. Kemudian raja pertamanya atau pemimpin pertama Abbasiyah itu dikasih gelar As-Saffah. As-Saffah itu artinya penumpah darah. Ini kan ketika diceritakan saja itu kan bahaya sekali teman-teman sekalian. Bisa menimbulkan misinterpretasi. Misinterpretasi di sini artinya apa? Artinya tidak dipahami secara semestinya, dan akan sangat berbahaya kalau dipahami secara keliru oleh para siswa yang belajar materi tersebut. Jangan-jangan akan disimpulkan bahwa mendirikan negara dengan cara membunuh itu boleh. Padahal kan itu peristiwa yang memang historis, memang terjadi, tapi kan itu kan tidak mesti ideal gitu ya, tidak mesti itu benar dari sisi agama, bahkan dari sisi kemanusiaan. Oke, jadi metode sejarah ya atau pendekatan sejarah itu kurang optimal di dalam mengembangkan materi SKI itu. Termasuk ya persoalan yang kemarin muncul ya terkait dengan materi perang Badar, perang Uhud itu dikatakan berbahaya gitu ya, materi perang itu ya untuk untuk siswa, karena bisa berpotensi menimbulkan radikalisme. Nah, kalau menurut saya, kenapa kok materi perang itu bisa berbahaya? Ya karena di dalam materi sejarah itu tidak optimal pendekatan sejarahnya di dalam SKI itu. Kalau dijelaskan dengan pendekatan sejarah yang benar, saya kira materi perang itu juga tidak masalah, bahkan itu wajib disampaikan karena itu historis, memang
peristiwa perang Badar itu kan historis, ada di dalam sejarah, dan itu adalah peristiwa besar. Jadi jangan malah dihapus itu peristiwanya. Yang bahaya malah justru kalau dihapus. Kenapa? Karena menutupi sejarah. Nah, yang seharusnya dikembangkan, dioptimalkan adalah metode sejarahnya. Jadi penguatan pada interpretasinya. Kenapa kok terjadi perang Badar? Itu kan buku-buku yang menjelaskan tentang hal tersebut kan sudah sangat banyak sekali. Tidak perlu kita menulis ulang hari ini gitu loh ya. Tinggal kita cangkokkan saja pada materi SKI gitu ya, yang ada di madrasah. Nah, itu ya, problem kedua adalah pendekatan sejarah. Kemudian problem ketiga, teman-teman sekalian, dari SKI itu adalah problem continuity atau kontinuitas, ya, keberlangsungan. Jadi materi SKI itu ya, itu berhenti pada masa Utsmani, Turki Utsmani. Jadi kalau kita melihat ruang lingkupnya ya, yang secara dominan mendominasi kurikulum SKI itu kan sejarah Nabi, kemudian sejarah Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Abbasiyah itu nanti masuk 3 periode kerajaan besar, Utsmani, kemudian Moghul di India, kemudian Iran, Safawi di Iran. Setelah Utsmani 1923 itu dianggap sudah selesai, jadi tidak ada sejarah Islam modern. Sejarah Islam modern itu diajarkan secara tematik, artinya tidak sistematik tapi tematik. Tapi kalau sejarah dari Abbasiyah sampai Utsmani, dari zaman Rasul sampai Utsmani, itu dijelaskan lengkap secara kronologis. Jadi dijelaskan secara sistematik gitu ya. Kalau pada sejarah Nabi, sejarah Khulafaur Rasyidin sampai sejarah Turki Utsmani itu dijelaskan sistematik. Tapi kalau pasca Utsmani dijelaskan secara tematik. Jadi mengambil tema-tema tertentu saja. Dan nuansanya itu sejarah pasca Utsmani itu bukan sejarah yang ideal gitu kan ya, karena konteksnya kan kalau setelah Utsmani kan kehancuran otoritas politik yang besar ya. Utsmani itu kan, Kesultanan Utsmani itu kan kesultanan yang terbesar kalau kita melihat dari sisi wilayah ya, terbesar dari dalam sejarah Islam ya. Jadi ada kesan bahwa pasca Utsmani itu bukan sejarah yang ideal. Dan bahkan kesannya itu kalau kita melihat di dalam materi-materi SKI itu setelah Utsmani itu ya semuanya tidak ideal gitu ya, sehingga ini berbahaya sekali. Padahal yang tidak ideal itu bukan hanya pasca Utsmani. Pada zaman Umayyah, pada zaman Abbasiyah, pada zaman Kesultanan Utsmani itu juga banyak yang nggak ideal sebenarnya. Baik tidak ideal dari sisi kebijakan politiknya, baik tidak ideal dari sisi karakteristik kepemimpinannya. Karena pada masa Umayyah pun juga ada beberapa pemimpin Umayyah yang tidak ideal dari sisi agama. Misalkan dia gemar minuman khamr atau minum keras. Di Abbasiyah juga ada, di Utsmani juga ada. Artinya kalau kita melihat dari sisi pendekatan sejarah seharusnya kan dilihat secara objektif gitu ya. Objektif dalam pengertian setelah Utsmani pun banyak hal-hal yang positif sebenarnya yang bisa yang bisa dijadikan sebagai apresiasi dan inspirasi. Nah, jadi sejarah pasca Utsmani itu kurang mendapatkan perhatian yang serius di dalam kurikulum SKI kita. Oke teman-teman sekalian, itu tadi secara singkat ya terkait dengan 3 problem yang perlu kita diskusikan. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang sejarah kebudayaan, maka seharusnya concernnya itu sebenarnya pada kajian tentang bagaimana manusia atau seseorang itu mengartikulasikan pikiran dan ide-idenya dalam cara berperilaku. Ya, jadi kalau kita berbicara sejarah kebudayaan tuh kita tidak melihat fenomena sejarah itu dari kacamata istana, dari orang-orang
besar ya, dari orang-orang raja-raja gitu ya, dari para pimpinan politik gitu ya, dari para elit yang berkuasa, tapi kita melihat pada akar rumput masyarakat gitu ya. Kan berbeda ya antara sejarah sosial dengan sejarah politik. Kalau sejarah politik itu dia berbicara tentang raja-raja. Kalau sejarah sosial itu dia berbicara tentang masyarakatnya. Diponegoro itu kalau dilihat dari perspektif sejarah politik Belanda, dia pemberontak. Tapi kalau dilihat dari sejarah sosial, dia adalah seorang pejuang. Jadi berbeda perspektifnya. Dan sejarah sosial itu dikembangkannya justru oleh para sejarawan mutakhir ya. Artinya sejarah politik itu justru dianggap sudah, meskipun sejarah politik itu tulang punggung dalam ilmu sejarah, tapi dia adalah historiografi yang klasik, yang sudah lama gitu ya. Yang baru-baru ini dikembangkan pada aspek non politik, pada aspek sosialnya, pada aspek kebudayaannya, pada aspek ekonominya, pada aspek bahkan dikembangkan juga sejarah pada level sejarah lokal ya, sejarah desa, sejarah kota, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau konsisten pada sejarah kebudayaan, maka sebenarnya tema yang seharusnya dikembangkan adalah terkait dengan artikulasi pikiran, ya toh? Pikiran, ide-ide, cara berperilaku yang diekspresikan dalam bentuk kesenian masyarakat, dalam bentuk syair-syair atau lagu-lagu, dalam bentuk puisi, ya kan? Dan salah satu contoh yang sebenarnya menjadi representasi sejarah kebudayaan di dalam sejarah Islam itu adalah karyanya Ismail Al-Faruqi ya. Jadi Profesor Ismail Al-Faruqi ini menulis sebuah karya yang berjudul Atlas Budaya Islam. Nah, ini sebenarnya Atlas Budaya Islam, buku Atlas Budaya Islam ini adalah karya yang sangat representatif untuk disebut sebagai karya sejarah kebudayaan Islam, karena di dalam Atlas Budaya Islam itu dia berbicara tentang kebudayaan Islam, sejarah Islam dari sisi kebudayaannya, bukan dari sisi politiknya gitu ya. Nah, jadi untuk mengkonstruksi sebuah materi yang itu benar-benar sejarah kebudayaan gitu, itu kita tidak perlu menulis lagi, sudah ada karya-karyanya gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan teman-teman sekalian yang perlu dijawab pada sesi kali ini untuk refleksi terkait dengan materi kita pada sesi ini. Sampai di sini dulu materi kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.